Perkenalkan, nama aku Wayan Dentama Etika, bisa dipanggil Wayan. Oke, kali ini aku mau ajak kalian untuk belajar bareng tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke materi yang pertama. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik sendiri diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pemerintahan yang digunakan pada masa Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau quasi parlementer dengan memiliki 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak memiliki hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Keenam, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Mengapa sih pada masa itu negara kita harus berubah menjadi negara serikat atau federasi? Kira-kira kenapa ya? Seperti yang sudah kita tahu, hasil dari kesepakatan konferensi meja bundar mengharuskan negara Indonesia yang awalnya negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Lalu bagaimana nasib negara serikat tersebut? Sebenarnya muncul berbagai reaksi dari kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali kepada kesatuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian Republik Indonesia Serikat menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara Republik Indonesia Serikat hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kondisi ini mendorong negara Republik Indonesia Serikat berunding dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan kembali. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula, dalam perjanjian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan undang-undang baru yang merupakan gabungan dari 2 konstitusi, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga Undang-Undang Dasar 1945, yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA sendiri merupakan kejadian pemberontakan yang berlangsung di wilayah Bandung pada 23 Januari 1950. Kelompok ini terdiri atas Satuan Pro Belanda yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Peristiwa Andi Aziz ini merupakan upaya pemberontakan yang dilakukan oleh seorang mantan perwira KNIL yang berupaya untuk mempertahankan negara Indonesia Timur dan enggan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus datang ke Jakarta melaporkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati, tetapi Andi Aziz terlambat melapor dan akhirnya ia ditangkap dan diadili. Finish. So, itu tadi penjelasan singkat tentang materi persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat. Dan sekarang kita sudah di penghujung video. Aku mohon maaf, mungkin waktu aku menjelaskan tadi ada kurang atau salah informasi. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalian bisa koreksi, tolong dikoreksi. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan mungkin kedepannya kita bisa diskusi bareng. So, thank you for watching and see you next time.